مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفي يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kanthi berkah daipun Gusti Allah, surah Al-Fatihah. Mugi sedaya hajat kula panjenengan sedaya, hajat dunya akhirat pinaringan ijabah saking Allah. Kita sedaya dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh salihah, rezeki ingkang kathah tur barokah, akhir hayat kita dipun paringi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Gusti Allah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk memperpanjang masa taat kita, untuk menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang harus kita syukuri bersama-sama, supaya nikmat itu semakin lama semakin bertambah, nikmat itu semakin kita bisa menikmatinya. Dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sareng-sareng kita rawat nikmat niki supados kita saged istiqomah, istiqomah li'la'i kalimatillah, istiqomah alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Istiqomah seperti didhawuhne tengene ayat wau, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dan selalu mengatakan bahwa Allah lah Tuhan kami. Setiap kali kita sholat, kita dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah dalam rangka untuk mengingatkan kembali bahwa tujuan hidup kita hanya Allah,
tidak ada yang lain be enten sing lali, enek sing lali karena donya niki bener-bener membuat manusia niku gampang lali, ditambah malih menungso niku mahallul khata' wan nisyan, panggonane salah, panggonane lali, maka ini semuanya sangat mendukung untuk kita lupa. Tidak ada yang bisa mengobatinya selain zikrullah, zikir maring Allah, supados tujuan utama kita hidup di dunia tidak lupa. Maka cara kita merawatnya selain bersyukur, maka kita ingat kepada Nabi, kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita melayakkan diri untuk menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara ngelakoni nopo sing pernah dilakoni Kanjeng Nabi. Salah satunya pekerjaan-pekerjaan ringan, tengok-tengok tenggene masjid, niat i'tikaf, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikaf sunnatal lillahi ta'ala. Niat niki remeh Bapak Ibu, tapi hasilnya, efeknya sangat besar. Inilah yang membedakan antara orang yang berniat kali mboten berniat. Kita niat muga-muga mangke diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Enten sunnah-sunnah yang lain yang kita lakukan pada pagi hari ini, membaca wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, nek saged maca tahlil la ilaha illallah 100 kali. Itu yang diajarkan kali Kanjeng Nabi, seperti mana disebut di dalam hadis. Niku nek dilakoni suwe-suwe kita mirip ambek Kanjeng Nabi, ngelakoni itikaf mirip ambek Kanjeng Nabi. Ternyata kita juga purun, walaupun seminggu pisan jamaah subuh lalu diam zikir tenggene masjid sampai sholat, muncul sholat isyraq niku kita saged ngelakoni nggih tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk menyamakan diri kalih tindak lampai Kanjeng Nabi. Muga-muga niki dihitung sebagai salah satu kecintaan kita kepada Allah. Dawuh Gusti Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau menyatakan cinta kepada Allah, maka dawuh Kanjeng Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, niki cara kita mengikuti Nabi, sehingga niki juga merupakan cara kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang sangat kula banggakan, sangat kula cintai, selalu kula doakan semoga kita senantiasa bersama-sama di dalam majelis kebaikan, tidak hanya di dunia tapi ngantos tenggene akhirat. Allahumma amin. Kita sampai kepada satu ayat yang sudah dibaca tadi sedikit, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah, ayat 114 115. Mungkin akan ditambah 116 sama 117. Masih surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu, siapakah orang yang paling zalim, mimman mana'a, daripada orang yang mencegah masajid Allah, terhadap masjid-masjid Allah, ayyudhkara fiha ismuhu, untuk disebut di dalamnya asma-asma Allah, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkan masjid itu. Ulaika, mereka-mereka itu, maka lahum ayyadkhuluha, tidak akan pernah bisa memasuki masjid-masjid itu illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia akan mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati, dan di akhirat azabun azim, mendapatkan siksaan yang sangat agung. Walillahi, milik Allah lah al-masyriq wal maghrib, semua yang ada di timur dan yang ada di barat.
Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap maka kamu akan menghadap Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas, maha mengetahui. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasara mengatakan Allah mempunyai anak. Subhanah, Allah itu maha suci dari anggapan-anggapan itu. Ballahu ma fis samawati wal ar, bahkan Allah itu mempunyai semua hal yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kullul lahu qanitun, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Badi'us samawati wal ar, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran, jika Allah telah menetapkan sesuatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya Allah tinggal mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada niki 4 ayat niki kula bagi menjadi 2. Yang pertama adalah waman azlau mimman mana'a masajidallah, yang kedua wa qalu ittakhadallahu walada. Oke, kita bahas yang pertama riyen. Ayat niki memberikan sebuah keterangan, yaitu pemberian label kepada orang yang paling zalim. Siapakah orang yang paling zalim itu? Orang yang paling zalim menurut ayat ini itu adalah orang yang mana'a masajidallah, orang yang mencegah ayyudhkara fiha ismuhu, mencegah untuk orang bisa berzikir di masjid-masjid Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid itu. Oke. Kersane gampang, kula damelaken kula ambilkan sebuah contoh seperti yang disebutkan di dalam kitab. Pada waktu tahun 627, pada waktu itu umat Islam lagi kuat-kuatnya. Dulu kekuatan besar di daerah Saudi, sakniki kekuatan besar zaman itu adalah kalau di lembah Mekah itu ada orang Quraisy, kalau di Madinah ada Aus dan Khazraj, di luar Madinah ada Bani Ghatafan. Niku adalah kekuatan-kekuatan besar yang ada di Saudi. Nah, tahun 627, kalau enggak 627, 623 ngoten. Di tahun itu Islam niku lagi kuat-kuatnya. Karena di beberapa peperangan Nabi berhasil keluar sebagai pemenangnya, mulai dari perang Badar, perang Uhud, walaupun sebagian orang mengatakan kalah, tapi sebenarnya ada kemenangan di situ. Lalu ada perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Tidak hanya melibatkan orang-orang Quraisy, tapi juga melibatkan suku-suku besar niki. Nah, sehingga akhirnya kekuatan umat Islam sangat diperhitungkan. Setelah diperhitungkan, semua orang benar-benar takut dengan kekuatan Islam pada waktu itu. Nabi Muhammad merasa juga bahwa tahun ini adalah waktu yang seharusnya saya datang untuk ke kota Mekah untuk mengobati rasa rindunya dan akan melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna dari sebuah syariat Islam. Berangkatlah Rasulullah dengan beberapa ratus sahabatnya. Tapi sesampainya di Hudaybiyah, niku ternyata rombongan ini dicegat oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tenggene mriku nyegat dalam rangka menawarkan sebuah perjanjian. Yang perjanjian itu harus dibuat oleh orang Quraisy. Kenapa? Karena kalau
orang-orang Quraisy ini melawan di tanah mereka, di Mekah, mereka bisa dipastikan akan malu dan kalah. Jadi pemimpinnya beristihad untuk wis awake dhewe kudu nyegat nang jaba. Nek enggak awake dhewe kok kisinan nang gone jero Mekah ini. Bagaimana harkat martabat kita berhadapan dengan Nabi ketika nanti kita kalah dan penilaian pengikut-pengikut kita yang ada di bawah. Mereka berpikir seperti itu. Sehingga salah satu dari mereka, pemimpin mereka yang namanya Suhel niku menjadi duta dari orang-orang Quraisy. Tapi sebelum orang Quraisy ini mengutus Suhel, terlebih dahulu Nabi Muhammad mengutus Sayyidina Utsman radhiyallahu an untuk pergi masuk ke dalam, memberi pemberitahuan bahwa maksud kedatangannya itu adalah dalam rangka untuk haji. Nah, ketika Sayyidina Utsman tenggene Mekah, ternyata Sayyidina Utsman niki mboten segera kembali. Mboten cepet ngoten lho Pak. Bali ini mboten cepet, padahal Hudaibiyah ke Mekah niku jaraknya kalau naik bis kira-kira setengah jam punjul sedikit ngoten tok. Mungkin 40 menitan. Enggak terlalu jauh juga. Harusnya enggak sampai berhari-hari. Tapi ini Sayyidina Utsman enggak muncul-muncul. Sehingga ada kabar niku aneh-aneh kabare, Pak. Sing Sayyidina Utsman ditawan, sing Sayyidina Utsman dibunuh, dan lain sebagainya. Sehingga membuat para sahabat-sahabat yang lain itu panas, Pak. Nah, di sini mulai muncul napa? Mulai muncul ketidakkondusifan suasana. Terus mantun ngoten Suhel datang dalam rangka untuk menawarkan perjanjian. Tapi sebenarnya ketika Suhel datang semuanya sudah baik-baik saja, sekaligus juga memberikan keterangan-keterangan bahwa Utsman tidak ada apa-apa. Kalau singkat, Suhel mengajukan beberapa perjanjian. Perjanjian pertama adalah selama 10 tahun ke depan mulai dari hari ini dilarang ada peperangan kecil ataupun besar, istilahnya gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Dan dalam masa 10 tahun itu juga umat Islam bebas bekerja sama dengan siapapun, begitu juga orang-orang Quraisy bebas bekerja sama dengan siapapun. Enten perjanjian yang berikutnya masih dalam rangkaian itu, bahwa orang Islam tidak boleh datang ke kota Mekah pada tahun ini. Boten angsal ngelakoni ibadah apapun pada tahun ini. Hanya diperbolehkan tahun depan. Niki rayuwane Suhel kepada Nabi Muhammad, karena Suhel minta agar ini dalam rangka untuk menyelamatkan muka kami di hadapan para pengikut-pengikut kami. Kalih Kanjeng Nabi diiyani. Padahal waktu itu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi lagi berihram dan itu berat. Sebenarnya harus dilaksanakan, tapi karena menghormati perjanjian dan permintaan ini, Nabi mengiyakan. Tapi tentunya yang paling tinggi, yang paling merugikan, dianggap merugikan oleh para sahabat-sahabat sehingga sampai Sayyidina Umar niku mboten trimo, adalah perjanjian yang nomor 3. Perjanjian nomor 3 itu perjanjian tentang ekstradisi. Ekstradisi niku menawi enten sing melarikan diri harus segera dikembalikan. Jadi perjanjian ini ngeten unine. Kalau ada orang Quraisy kok melarikan diri ke Madinah, maka Nabi Muhammad harus menyerahkannya kembali kepada orang-orang Quraisy. Tapi kalau ada orang Madinah itu melarikan diri ke Mekah, maka orang-orang Mekah, orang Quraisy tidak wajib menyerahkannya kembali. Nah, ini merugikan Bapak Ibu. Kok njaluk enake
Pun ngoten-ngoten ditantangani, yang menulisnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajha, sing membuat perjanjian adalah Nabi Muhammad dengan Suhail tadi. Di tengah-tengah perjalanan niku Suhail niku nggadah putra jenenge Abu Jandal. Abu Jandal ini sudah ditahan bertahun-tahun oleh bapaknya yang namanya Suhail. Ditahan karena apa? Karena dia menyatakan keislamannya tenggene Mekah. Niki cara Suhail dadi pemimpinnya wong Quraisy, tibae anake dhewe mlebu Islam. Ini kan pukulan telak untuk orang-orang Quraisy. Pimpinane tidak dadak anake malah memihak Kanjeng Nabi. Pada waktu ditahan dan pada waktu perjanjian itu dibikin, ditulis, Suhail niki berhasil melarikan diri, Pak. Melarikan diri. Teko pundi? Dugi Mekah melawayu dengan kaki terikat dan tangan terikat. Sambil merayu kepada orang-orang muslimin, wahai orang-orang Islam, ketahuilah bahwa saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saya adalah bagian dari kamu, maka tolonglah saya. Kira-kira para sahabat-sahabat sing mireng niki pengen nolong napa mboten, Pak? Ya pengen nolong asline. Tapi Suhail langsung melihat, "Loh, iki anakku dhewe." Nggih, ini anak saya sendiri. Dia lolos, bagaimana caranya dia bisa lolos dari penjara? Dan tenggene mriku kan enten perjanjian wau. Langsung Suhail dengan kepiawaiannya langsung nagih tenggene Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ini adalah ujian pertamamu." Karena di perjanjian itu kan enten tulisan. Napa? Kalau ada orang Quraisy yang lari ke Madinah, maka harus segera dikembalikan. Nabi Muhammad pun ya patuh pada perjanjian itu sambil mengatakan kepada Suhail, Allah akan menjagamu dan semuanya akan baik-baik saja. Allah akan mencarikan jalan untukmu. Ngoten. Pun wah tengene mriku Suhail dibeto malih ke penjara yang ada di Mekah. Para sahabat oleng, Pak. Iki ya apa rek Kanjeng Nabi membuat perjanjian ini kok merugikan kita? Bukankah kita di pihak yang lebih tinggi? Bukankah kita yang pihak yang lebih kuat? Lapo kok gelem manut sampai wong Quraisy? Wong Quraisy nek gelem manut kita habisi saja. Ngoten sing Sayyidina Umar niku ngoten. Wes. Nah, akhirnya tenggene mriku terjadi ketidaktenangan. Akhirnya ada perjanjian yang berikutnya namanya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini untuk menenangkan semua orang muslim. Jadi bukan perjanjian antara orang Islam dengan orang Quraisy, tapi Kanjeng Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Mereka tenang sampai saking tenange niku oleh turu sampai napa nggih karipan ngoten lho. Dadi cerita tentang kita diperbolehkan mengkodok nih, enten cerita ngoten niku ngoten lho ya. Enten pada waktu Bai'atur Ridwan, atine wong Islam anteng, saking antenge oleh sare sampai oleh kebablasan. Subuhe akhirnya jadi subuh dilakukan pada waktu sholat duha. Ngoten nggih. Nek jare wong kene dadi subha, subuh rasa duha. Tenggene mriku ada petunjuk juga ngoten nggih, petunjuk dari Allah melalui cerita niku, petunjuk tentang diperbolehkannya melakukan qada. Oke, Bapak Ibu kita kembali ke cerita perjanjian tadi. Niki ujian pertama Rasulullah agar untuk mengembalikan siapa? Abu Jandal, anak dari pemimpinnya orang Quraisy. Dikembalikanlah Abu Jandal. Rasulullah pun manut. Jadi tenggene mriku seolah-olah Kanjeng Nabi niku perjanjian yang ada di Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang merugikan Rasulullah. Rugi dari sisi mana? Nomor setunggal, rugi tentang perjanjian ekstradisi niku. Nomor dua, rugi lagi kuat-kuatnya kok lapo balik nanggone Madinah. Padahal karek situ, karek didingkas, paling tinggal 26 km gitu saja.
Lapo ada yang balik kan kita rugi. Rugi napa? Rugi waktu, rugi semuanya. Atau teko Madinah, Mekah niku hampir 600 kilo, Pak. Niku dilakukan dengan perjalanan zaman biyen naik unta niku 2 minggu. Habis waktu segitu, dadak terpaksa harus balik malih, ini kan rugi, sehingga para sahabat rada gak terima lah. Tapi Kanjeng Nabi menenangkan mereka dan alhamdulillah mereka bisa tenang dan manut, mereka pun balik. Sekembalinya pulang Bapak Ibu. Nah, niki kula duduhaken cerita itu supaya kita semuanya sakit paham bahwa lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Orang-orang yang mencegah orang untuk masuk ke masjid agar di situ dilaksanakan zikir-zikir kepada Allah, maka orang ini adalah termasuk orang yang zalim. Bukan zalim biasa, tapi azlam, orang yang paling zalim. Nah, niku contoh. Nah, kemudian janji Allah bagi orang yang zalim yang seperti ini, maka Allah akan janjikan fid dunya khizyun, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat nanti akan dapat azabun azim, siksaan yang agung. Mari kita lihat bagaimana ayat ini bekerja. Sakmantune Kanjeng Nabi kundur ke Madinah, Abu Jandal anaknya Suhel niku dibawa masuk lagi ke penjara, seolah semuanya baik-baik saja. Semua orang niku merayakan kemenangan perjanjian ini. Suhel diangkat menjadi pahlawan karena bisa membuat perjanjian yang sangat menguntungkan untuk orang-orang Quraisy. Tidak beberapa bulan kemudian, mungkin setahun atau 2 tahun, Abu Jandal niki ucul malih, Pak. Dia melarikan diri dan lari ke sebuah tempat, tapi tempat itu mboten tenggene Madinah, karena Abu Jandal paham kalau saya lari ke Madinah meminta pertolongan, maka Rasulullah pasti akan mengembalikan lagi saya ke Mekah. Abu Jandal pun pergi ke sebuah tempat namanya Al-Aish. Al-Aish ini sebuah tempat, mungkin satu-satunya jalan untuk orang-orang Mekah menuju ke Syam. Jadi niki jalan orang-orang Mekah menuju ke Syam. Tenggene mriku Abu Jandal ternyata duwe koncone preman-preman begal-begal. Dhek manggon tenggene gunung-gunung. Abu Jandal niki banyak temennya tenggene mriku, termasuk orang-orang Islam yang ada di Mekah yang mau melari ke Madinah. Mereka enggak langsung ke Madinah, mereka tinggal bersama Abu Jandal. Prajurit itu akeh sakniki Pak Abu Jandal. Nah, tenggene mriku Abu Jandal selalu mengganggu orang-orang Mekah yang mau berangkat berdagang. Setiap kali kafilah dagang dari orang Quraisy arepe berangkat tenggene Syam, nggih. Jenengan supaya saged membayangkan bahwa Mekah niku tempat yang kering kerontang, Pak. Tandus, tidak ada hasil bumi, tidak ada apa-apa. Jadi kalau mereka mau beli makanan, mau ngambil mau kulaan gandum untuk sumber makanan mereka, maka mereka harus membelinya dari Syam yang subur. Syam waktu itu adalah tempat yang paling rame, makmur dan subur. Jadi mereka harus melakukan perjalanan itu kulaan. Tapi setiap kali orang-orang kafir Quraisy, kafilah-kafilah dagang ini berangkat tenggene Syam, niku selalu diganggu sama kelompoknya Abu Jandal bersama dengan preman-preman tadi. Dibegal. Kulaan ado-ado, mulai gak nggawa apa-apa. Sehingga di Mekah terjadi krisis. Terjadi krisis ngeten iki, orang-orang Mekah berpikir ulang. Iki sopo pelakune? Ngoten nggih. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mereka kok oleh
ibadah, oleh cara mereka itu kok podo ambek umat Nabi Muhammad ya. Jangan-jangan ini pengikutnya. Tapi mereka kok koyok ngono ngoten lho. Akhirnya di mata-matai maneh ketemu loh. Kok ono Abu Jandal di situ, dan di sini juga ternyata banyak orang-orang Quraisy yang dulu pernah menyatakan Islamnya kok ngumpul kabeh nang gone kuno. Akhirnya mereka nggak mau akhirnya harus berpikir ulang. Iki nek selama mereka masih terus berada di sini, maka kafilah dagang kita akan selalu terganggu. Ya apa caranya agar mereka tidak di situ? Nek arepe dilawan, wah repot. Mereka ini begal dan mereka tahu napa medannya. Mereka mari ganggu melayu nang ngene bukit-bukit. Selalu kados gerilya ngoten lho, Bu. Sehingga mereka capek sendiri. Iki ya apa arepe dinyatakno perang, nek perang musuh begal kan nggih sakarepe begal, wong begal niku gak kena diambil perjanjiannya. Ayo gelut perang, ndak bisa. Sakarepe begal niku tujuannya hanya untuk ya mendapat keuntungan. Jopo lari, pukul lari ya gitu saja. Habis tenaganya orang-orang Quraisy. Mereka berpikir kalau mereka selama masih di sana, maka kita tidak akan tenang di Mekah dan kita akan berada dalam krisis karena nopo pasokan rantai makanan, logistik semuanya terganggu. Rapat Pak, orang-orang pembesar-pembesarnya Mekah rapat di Darun Nadwa, tenggene mriku rapat sehingga keluar sebuah keputusan wis ngene ae. Abu Jandal lan kanca-kancane niki kita serahkan saja kepada Nabi Muhammad. Tujuan kita nopo? Biar Abu Jandal nggak di situ. Akhirnya kesepakatan sama orang Quraisy disepakati. Akhirnya mereka berangkat ke tempat yang namanya Al-Isyad tadi, ketemu ambek Abu Jandal, ketemu dengan gerombolannya Abu Jandal, lalu mereka mengatakan, engkau kami serahkan kepada Nabi Muhammad dan saya akan mencabut perjanjian niki. Nah, niki Pak. Jadi ternyata yang melanggar perjanjian itu adalah orang Quraisy sendiri. Padahal sing memperjuangkan item yang nomor 3 tadi, perjanjian tentang ekstradisi, sing ngoyo niku sinten? Orang Quraisy. Sehingga akhirnya mereka terhina dengan ucapannya sendiri. Lahum fid dunya khizyun. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Akhirnya Abu Jandal dicerahkan kepada Nabi Muhammad. Orang Quraisy kisinan terpaksa harus menelan ludahnya sendiri. Karena nanti terus-terus mereka akan berada di dalam krisis, selalu diganggu pasokan logistiknya. Nah, tenggene mriku Bapak Ibu, sebuah mukjizat. Mukjizate Kanjeng Nabi, yaitu napa? Sawangane kalah ternyata menang. Itu yang tidak difahami oleh para sahabat, karena Nabi Muhammad berjalan berdasarkan wahyu, sedangkan para sahabat-sahabatnya mereka tidak dengan wahyu, mereka hanya mengandalkan logika. Cara hitung-hitungan iki perjanjian ini merugikan kita. Ternyata tidak, ternyata malah menguntungkan. Di situ juga ayat ini bekerja. Napa? Mereka yang menghalangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk tidak bisa datang ke Masjidil Haram, Allah janjikan kepada orang-orang yang seperti ini, yaitu apa? Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Kehinaan yang pertama nih Pak, harus menelan ludahnya sendiri. Kehinaan yang kedua, tahun berikutnya Nabi Muhammad datang dengan membawa rombongan yang lebih besar lagi, sehingga tenggene mriku juga dikenal dengan Futuh Makkah, Yaumul Fath, yaitu hari kemenangan atau hari pembebasan kota Mekah. Tenggene mriku Nabi Muhammad sampai memberikan pengumuman bahwa orang-orang Mekah yang pengin Islam syaratnya 2. Yang pertama orang-orang Mekah yang pengin selamat pada waktu kunjungan orang-orang
kaum muslimin dari Madinah, maka syaratnya dua. Yang pertama adalah mereka masuk Islam atau mereka masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan. Silahkan. Kalau enggak, keluar. Kalau enggak, nanti akan diperangi. Wah, ini sudah ancaman yang luar biasa dan menempatkan kaum muslimin di tempat yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang Quraisy. Tenggene mriku orang-orang Quraisy akhirnya sing gak gelem masuk Islam, mereka akhirnya lari dari kota Mekah. Sing gelem masuk Islam, masuk tenggene daleme Abu Sufyan. Nah, niki kehinaan kedua Bapak Ibu. Jadi kehinaan yang pertama adalah mereka harus menelan ludahnya sendiri, melanggar perjanjian yang mereka usahakan sendiri. Yang kedua adalah akhirnya orang Islam dengan kekuatan besar datang ke kota Mekah dengan tingginya, dengan jayanya. Orang-orang Mekah melihatnya saja dalam ketundukan. Wis, tidak berdaya nopo. Lihat. Nah, yang ketiga janji Allah, walahum fil akhirati adzabun adzim, mereka nanti di akhirat mendapatkan siksaan yang sangat besar. Bapak Ibu, niki baru sekilas tentang cerita. Sekarang kita ambil hukum dari ayat niki. Hukum yang bisa kita terima dari ayat ini adalah nopo? Kita dilarang untuk mencegah siapapun yang akan datang ke masjid dalam rangka untuk zikrullah. Niki. Ya, niki tentunya siapapun dari kita niki harus menjaga agar kita tidak termasuk dalam golongan niki. Ya. Biasanya siapa yang bisa melarang orang datang ke masjid? Biasanya orang yang bisa melarang datang ke masjid justru adalah orang-orang yang punya kuasa. Nggih. Tiang jajaran petinggi kampung, terus mantun ngoten takmir, ngoten nggih. Itu bisa melarang orang. Karena kalau orang biasa kan nggak mungkin melarang, wah. Orang dia nggak punya kekuatan nopo. Tapi kita yang punya kuasa, yang punya power, niku berkemungkinan bisa melarang orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bukan orang yang punya kuasa, tapi kita mungkin tetangga masjid. Tangga masjid, mantun ngoten dengan sengaja wong-wong ya apa mereka teko nang nggone masjid. Nah, ini juga nanti kena niki. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Nah, yang ketiga, mungkin upaya untuk melarang orang ke masjid ini secara tidak langsung Bapak Ibu. Misalkan membuat aturan-aturan yang menyulitkan agar orang itu tidak datang ke masjid. Dibuat sistem, dibuat ngeten. Percayalah, nanti mereka akan ngunduh sing jenenge lahum fid dunya khizyun, akan dapat kehinaan di dunia. Nggih. Niki nek tenggene mriki masjid kegiatannya kathah Bapak Ibu ya. Kegiatan-kegiatan itu tujuannya harus satu, yaitu yudhkara fi hasmullah, dalam rangka disebut asma Allah tenggene mriku dalam rangka untuk mengingat Allah. Nek pun ngoten insyaallah pahala untuk para takmir, untuk orang-orang yang ndadosaken program ini berjalan. Karena berusaha untuk terus-menerus napa tenggene masjid ini dilaksanakan zikir maring Gusti Allah. Zikir maring Gusti Allah mawon ngaos, belajar ngaos, ngoten nggih, atau majelis-majelis zikir, istighosah, ngoten nggih, kajian-kajian nggih kados ngaji ngoten iki, itu adalah termasuk zikrullah. Ustaz, nek enten tiang datang ke masjid tidak pada waktu jamaah-jamaah ataupun kegiatan-kegiatan itu dilakukan, tapi dia datang ke masjid dalam rangka untuk sholat karena dia musafir, maka bagaimana kita Ustaz? Maka wajib bagi kita untuk membukakan pintunya, dipersilahkan. Kita dilarang keras untuk melarangnya. Ojo durung wayahe salat
Loh, padahal musafir kan waktunya berbeda dengan kita kan ngoten nggih. Zuhur, asar iso digandeng, subuh, maghrib, isya digandeng kan ngoten nggih. Nah, mereka melakukannya tidak pada waktu jamaah nggih. Mungkin karena waktunya gak pas ataupun mereka lagi masih bersih diri dan lain sebagainya. Niki wajib bagi kita sebagai takmir untuk mempersilahkan untuk nopo, untuk agar mereka tetap bisa melaksanakan zikrullah. Nah, enten malih Pak, niki karena Masjid Al Hidayah niki pinggir dalan Pak. Tingene pinggir dalan akan otomatis ngeten. Ada orang yang datang ke masjid, gitu. Tapi mungkin dia tidak sholat, mek nguyuh tok ngoten. Ngoten nggih. Enten mboten ngoten iki, Pak? Oh, wonten nggih. Niki tos pundi Ustaz? Lah ngoten nggih. Napa dilarang mawon? Rene gak sholat ngono, mek nguyuh tok ae ngono ngoten nggih. Lah, lalu bagaimana kita sikap kita ngoten nggih. Bapak Ibu, ngapunten. Nabi mengajarkan kepada kita itu untuk bebersih. Bahkan disebut di dalam bab paling awal di dalam semua kitab-kitab fikih niku mesti pertama niku adalah bab toharoh. Toharoh ini apa? Bersesuci. Artinya toharoh itu adalah bagian dari apa? Ajaran agama Islam. Artinya toharoh itu adalah syariat dari agama Islam. Artinya toharoh itu juga dalam rangka menjunjung tinggi perintah Gusti Allah. Coba bayangkan kalau ada seseorang datang lalu dia buang air kecil ataupun air besar merata-rata, tapi mboten tenggene jeding, tapi nenggene ngarep mriko. Maka ini sungguh melukai ajaran agama Islam. Berarti Bapak Ibu, enek wong teko mlebu nang nggone masjid niku gak salat tapi mek nguyuh tok. Niku kena mboten diarani dia niku dalam rangka untuk mengingat Allah. Terus nanti Bapak Ibu, termasuk nggih? Dia dalam rangka ingat, iya Gusti Allah gak seneng nek kapan kita niku menjadi orang pengotor, orang yang jorok, karena Gusti Allah justru mendeklarasikan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih dan menyucikan diri. Nah, pun jenengan punya cukup dalil yang kuat bahwa masjid ini siapapun yang datang kita husnudzoni mereka dalam rangka untuk apa? Untuk mengingat Allah, walaupun nanggone jero jading, mboten masalah. Karena nanti akan dosa bagi kita nek kapan jedinge digembok. Ngoten nggih? Masih digembok sehingga wong wis kudu buang air tiba-tiba gak iso, akhirnya kepuyuh nduk nang ngarep mriku utawa dengan sengaja, kan malah dosa kita. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Ustaz nek bengi terus pundi Ustaz? Ya monggo mawon, kalau Masjid Al Hidayah cukup kuat untuk menjaga keamanannya, karena menjaga keamanan juga wajib. Cukup kuat untuk menjaganya, ya silahkan dibuka 24 jam seperti masjid-masjid nek teng daerah wetanan mereka Pak. Masjid-masjid pokoknya jangan melampah masjid mulai dari Pasuruan ngetan, itu masjid 24 jam untuk musafir, ngoten nggih? Enten sing jaga. Tidak hanya enten sing joko, lengkap sak kopi, teh, roti, sak kasure, Pak. Nggih, Pak. Kathah Pak menika jenengan ngeten. Nek cukup kuat, ngoten nggih? Nek cukup kuat. Nek mboten ya semuanya harus diukur dari kemampuan
masjid itu sendiri. Masjidnya nggak cukup kuat, misalkan hanya sanggup ngeladeni umat niku sampai Isya, mari Isya ditutup, karena nek mboten ditutup nanti khawatir ada barang-barang yang hilang. Tanggung jawabnya takmir untuk menjaga hartanya umat Islam. Ditutup, jenengan boleh menguncinya. Kunci kabeh pun. Tapi nek cukup kuat, silahkan buka 24 jam. Sak kopine, sak teh. Masya Allah, ganjarane kathah teman Bapak Ibu. Ini akan mengembalikan masjid ke fungsi angsalnya seperti mana masjid-masjid di zaman Rasulullah. Jadi masjid pada zaman dulu itu adalah pusat kegiatan umat. Ngajine temriku, bahas nopo mawon tenggene mriku, ketemuan tenggene mriku. Ngoten. Semuanya ada di masjid sehingga hidup tenggene mriku. Pokoke yudhkaru fi hasmullah, dalam rangka di situ disebut asma Allah, dalam rangka di situ juga napa? Mengingat Allah. Pun. Insyaallah Masjid Al Hidayah ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Niki 24 jam napa? Mboten nggih. Ngantos jam pinten, Pak? Ngantos ya. Mboten napa-napa. Kalau kuatnya ngoten nggih. Kalau kuatnya ngoten. Tapi Masjid Al Hidayah niki Bapak Ibu niki duka kula juga harus napa niku memberikan pujian kepada sing desain napa jedinge niku. Ini jedinge bagus sekali napa? Wis sesuai dengan napa? Syariat lah nggih. Cara kemungkinan wong arepe najis niku insyaallah mboten. Niki tepak niki. Nah, maksud kula ngeten. Tempat yang senyaman ini, ngoten nggih, tempat yang senyaman ini niku harusnya bisa membawa inspirasi kepada masjid-masjid yang lain. Kan enten Pak, masjid-masjid yang lain niku masalah kadang rada menyedihkan. WC-ne niku tingginya sama tinggi dengan timbone. Nanti itu mon jenengan. Ini biasanya tenggene rest area biasa lah ngoten. Niku arep bersuci niku bingung niku. Wis lah nggone napa? Ciut ngoten nggih. Niku nek tiang kados kula rada gedhi titik ngoten ya wis bingung Pak, ndek bokong niku kesenggol wisan Pak ngoten nggih. Dereng nanti sesucinya bagaimana ngoten nggih. Ngene mriki alhamdulillah ombo-ombo Pak jedinge Pak. Kena gawe renang arek cili-cili ini. Itu bagus. Terus yang kedua, niki masjid tengene pinggir jalan, upaya untuk membuat para orang-orang sing wakaf tenggene masjid niku ganjarane niku berlipat ganda niku semakin tinggi Pak. Kenapa? Wakaf niku akan mendapatkan nilai pahalanya ketika wakaf itu benar-benar dipakai oleh banyak orang sesering mungkin. Nah niku Pak. Lah nek masjid niki akan sangat istimewa karena napa? Tenggene pinggir dalan. Akhirnya napa? Semakin banyak orang yang datang. Sing salat tenggene mriki tidak hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tenggene mriki juga ada waktu-waktu yang lebih luas. Tidak hanya itu, tenggene mriki malah enek majelis taklim, enten majelis istighosah, semakin banyak sehingga orang sing wakaf tenggene mriki mek urun boto situ tok dindil nemplek tenggene mriki, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti. Kan ngoten. Wis siji masjidnya adoh tengah sawah, arang-arang wong salat tenggene mriku lak ya melas to Pak. Ngoten. Napa malih tenggene mriki enten tiyang sing purun wakaf ya napa niku gelem bayari mboten wakaf, gelem bayari listrike. Wis listrike per bulan tagihane gawa nang aku. Telas pinten mriki biasa? 400 misalnya enten ngene mriki jamaah sing napa niku tergelitik pun listrike kabeh tak bayari. Bapak Ibu, selain air yang paling vital ngene mriki napa? Listrik. Sehingga listrik ini dipakai kapan saja. Dan guru kula berpesan dulu,
salah satu cara agar kita niku matinya niku husnul khotimah adalah agar kita senantiasa berbuat baik. Nah, masalahnya kita berbuat baik ini kan terbatas, Pak. Nek kapan kita melek ambek seger saja kan ngoten. Nah, cara agar kita mati husnul khotimah walaupun kita lagi nggak ngapa-ngapain niku adalah ngelakoni maringi harta-harta wakaf ngoten niku. Memang orangnya kelihatan lagi santai duduk di depan rumah ngombe kopi, tapi duwike bayari listrike masjid. Sehingga DE awan-awan utawa sore-sore mari mulai kerja, DE mantun-mantun kerja santai di depan rumah, gak lapo-lapo, Pak. Tapi masjid niki masih ada kegiatan. Napa? TPG. Enten TPG. Ternyata saya ono TPG digawe arek-arek ngaji. Bayangkan berapa banyak pahalanya walaupun lagi santai. Kalaupun dia nanti terpaksa meninggal pada waktu lagi ngopi, insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Karena dia masih melakukan kebaikan. Kebaikannya apa? Dunyane sing mlaku, Pak. Ngoten nggih. Jadi gampang lho, Pak, nggih. Nah, ini kalau dudui cara mudah nggih untuk napa niku husnul khotimah seperti mana yang kula dapatkan dari guru kula. Jenengan nate napa Ustaz? Nek kula dereng nate, Pak. Ngoten. Soalnya dorong nate husnul khotimah niki keri-keri sumpen ngoten nggih. Tapi setidaknya ada beberapa cara agar kita niku senantiasa berbuat baik. Ngoten nggih. Contoh malih sing paling gampang kata beliau, nanam pohon. Nggih, nanam pohon entah napa, misalnya keres ngoten mawon. Enggak apa-apa, tanam saja keres ngoten. Siapa yang dapat kebaikan dari keres kita? Arek cilik biasa, manuk niku. Nggih, arek cilik, manuk, terus ngoten-ngoten nek rimbun ngoten tibake nang ngisor enek wong dodol es ngoten nggih. Lho, ese malih payu, ada orang datang ya, Masya Allah. Mudah sekali Bapak Ibu untuk membuat kebaikan. Nah, kalau niki tetap terawat seperti mana wakaf itu, maka kita sampun insya Allah satu kaki kita sudah daftar di husnul khotimah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Ngoten Bapak Ibu. Jadi bisa jadi tenggene napa niku wakaf tenggene masjid sing ngeten niki, tenggene pinggir jalan bagus. Niki pahalanya bisa lebih besar. Kenapa? Karena kemanfaatannya juga lebih besar kan ngoten nggih. Kemanfaatannya lebih besar. Ana TPG, ana majelis taklim, sak wayah-wayah tiyang enten napa niku enten musafir datang napa malih bae saged napa kan sebagian masjid niku pun mulai enten sak sneke, sak napa, sak makanannya, sak segone barang kadang Pak. Kadang tapi ngoten nggih. Niku juga kadang kan dijagaaken tiang to Pak. Enten tiang-tiang sing jagano wis aku tak rono ae. Aku saiki gak duwe dhuwit gawe tuku sego, gawe tuku apa nang kono biasa ono mangan. Kan enten tiang sing ngoten. Nah, untuk membuat kita niku saged dijagakno itu luar biasa Pak, karena butuh napa istiqomah. Jumat teng ngene mriki enten biasa. Nah, istiqomah nggih setiap Jumat enten nggih. Nggih. Nek ampun ngoten Pak, kadang niku enten tiyang wis gak wis aku tak Jumatan rono ae. Engko mulih rutengku wareg. Tiyang ngeten niki tok pun Masya Allah jenengan nyiapno tok ngeten niki durung dipangan kalih tiyange niki sudah jadi sebuah pahala. Dan sebaliknya ampun sampai niki putus Pak. Nggih. Napa istilahnya niku Jumat berkah nggih. Nggih. Jumat berkah niku ampun sampai putus kuwatir pe ono sing jagakno. Ado-ado teko nggih dipene kene lho alah gak ono ta ngoten kan nggih sakaken Pak ngoten nggih. Nggih wis kadung jagakno. Nggih. Oke, kirang pinten niki? Kang Salman itu nggih. Nomor oke, kita lanjutkan satu ayat malih. Walillahil masyriqu wal maghrib.
Arah timur, arah barat itu milik Allah. Semua yang di timur, semua yang di barat itu milik Allah. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka sama saja menghadap kepada Allah. Niki kulo artikan menjadi beberapa bagian, Pak ya. Yang pertama, kemana saja kita menghadap, maka sama seperti menghadap kepada Allah. Nah, tenggene mriki ada pengertian secara syariat. Secara syariat, kalau kita sholat maka wajib bagi kita menghadap kiblat. Dan ketika kita menghadap kiblat, kita bisa datang dari arah mana saja. Dari arah mana saja, misalnya orang Indonesia menghadap kiblat itu dari arah timur menuju ke barat. Orang Afrika mungkin dari barat ke timur. Orang yang ada di utara, daerah Amerika sana, mungkin menghadapnya harus ke selatan dan seterusnya. Kemana saja bisa. Kalian nggak harus datang ke Masjidil Haram, karena niki disambungno kalih wau nggih. Disambungno kalih ayat tadi. Ayat tadi kan orang Islam niku datang ke kota Mekah dalam rangka untuk yudhkara fi hasmullah, untuk melaksanakan zikir haji. Ngan ngoten nggih? Tenggene mriku enten tawaf sa'i. Enggak harus begitu. Kalian bisa melakukannya dari arah mana saja. Niki secara syariat. Secara spiritual berbeda lagi. Secara spiritual, niki seperti yang dikutip oleh Profesor Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa ayat ini akan membuat kita faham dan bisa melihat Allah itu di mana saja. Ketika melihat lalat, kita melihat kebesaran Allah di sana, melihat langit, melihat kebesaran Allah di sana. Bahkan melihat orang kafir pun, maka kita akan bisa melihat kebesaran Allah. Ya napa Ustaz, wong delok wong kafir kok malah melihat kebesaran Allah. Nggih. Jenengan kula duduhi satu sudut pandang yang sedikit saja, yang seperti yang kula tahu, bahwa ketika kita melihat orang kafir niku, kita niku harusnya benar-benar bisa melihat napa? Sifat jalalnya Allah, sifat jamalnya Allah sekaligus. Kenapa kok ngoten? Ngeten. Gusti Allah niku pangeran, tidak hanya pangerane wong Islam, tapi pangerane wong sak alam kabeh. Artinya apa? Yang tunduk kepada Allah itu tidak hanya orang-orang Islam, tapi semuanya juga tetap tunduk kepada Allah. Loh, wong kafir, bahkan orang kafir sekalipun tetap tunduk kepada Allah. Orang zalim Ustaz, orang zalim pun tetap tunduk kepada Allah. Jangan lihat tadi ada hukum yang sudah Allah tetapkan. Orang zalim nanti pasti akan dapat kehinaan di dunia. Pertanyaannya, emang siapa yang mau hina di dunia? Lah mboten enten toh? Orang kafir sekalipun, orang zalim sekalipun nggak mau hina di dunia. Tapi karena mereka harus ikut aturan niki, siapa yang zalim maka harus dapat kehinaan. Mereka rela nggak rela, suka nggak suka, tetap kudu ngelakoni. Saged dipaham nggih? Orang zalim, orang bakhil, orang sombong, Allah sudah tetapkan semuanya. Bahkan kalau kita melihat orang kafir, kita niku harusnya rasa percaya diri kita niku muncul. Lah iya, wong kafir lho sik diramut ambek Gusti apa maneh kita niki nek gadah anak kabeh 5, sing 4 manut, sing 1 gregetno. Kira-kira sing dikei kathah niku sing pundi Bapak Ibu? Sing manut napa sing gregetno? Sing gregetno iso dicoret teko kakak, metu. Gak usah arep-arep warisan. Ngalio sing ado. Karena kita saking marahnya. Tapi ini baru urusan ini. Bayangkan Allah niku
melasi sedaya. Bahkan orang yang menyekutukannya sik diwelasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita tutup, alhamdulillah sampun rampung walaupun hanya 2 ayat. Insyaallah bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.